Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira. Saya dari kelompok 14 di sini akan menjelaskan konflik dan negosiasi dalam organisasi. Dalam kelompok 14 ini terdapat teman saya Vina Miftahul Jannah dan Yolanda Pratiwi dan saya sendiri Zafira. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Vina Miftahul Jannah. Selanjutnya saya Vina akan menjelaskan tentang menganalisis konflik dalam organisasi. Banyak pendapat menemukan bahwa kemajuan yang kita lihat sampai pada saat ini adalah merupakan hasil dari perbedaan pandangan di antara berbagai pihak. Perbedaan pandangan tersebut dari satu sisi dapat menjadi sumber terjadinya konflik, tetapi di sisi lain dapat menghasilkan solusi yang dapat memberikan hasil terbaik. Untuk menghindari perbedaan dapat menyebabkan timbulnya konflik. Nah, maka diperlukan kemampuan para pihak yang berinteraksi untuk melakukan negosiasi. Nah, konflik berasal dari kata kerja Latin yaitu configure, yang berarti saling memukul. Konflik didefinisikan sebagai sebuah proses yang dimulai ketika satu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain mempengaruhi secara kepedulian atau kepentingan pihak pertama. Pandangan tentang konflik. Terdapat 3 sudut pandang atau pandangan terhadap konflik yang terjadi dalam organisasi, antara lain ada 3, yaitu pandangan tradisional, pandangan hubungan kemanusiaan, dan pandangan interaksi. Nah, pandangan tradisional yaitu terpandang bahwa semua konflik itu berbahaya dan harus dihindari. Pandangan ini sejalan dengan sikap yang dimuat banyak orang menyangkut perilaku kelompok tahun 1930-an dan 1940-an. Konflik dipandang sebagai akibat disfungsional dari komunikasi yang buruk, tidak adanya keterbukaan dan kepercayaan antar anggota. Dan pandangan yang hubungan kemanusiaan ini maksudnya pandangan berpendapat bahwa konflik adalah kejadian alamiah dalam semua kelompok dan organisasi. Karena konflik tadi terhindarkan, mazhab hubungan manusia mendorong kita untuk menerima keberadaan konflik. Dan pandangan interaksi yang terakhir ini, yaitu pandangan ini mendorong munculnya konflik dengan dasar pemikiran bahwa semua kelompok itu yang harmonis, damai, tenang, dan kooperatif biasanya menjadi statis, apatis, serta tidak tanggap terhadap perlunya perubahan inovasi. Pandangan tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa semua konflik adalah baik. Lalu kategori konflik. Konflik konfungsional yaitu konflik yang mendukung tujuan kelompok dan meningkatkan kinerjanya. Nah, contohnya itu 2 departemen dalam sebuah rumah sakit memperdebatkan cara yang paling efisien dan paling adaptif untuk memberikan pelayanan kesehatan pada tenaga keluarga berpenghasilan rendah pada daerah pedesaan. Yang kedua, departemen ini memiliki cara yang berbeda dalam mencapai tujuan tersebut. Lalu konflik disfungsional yaitu konflik yang menghambat kinerja kelompok secara spesifik. Konflik-konflik yang menguntungkan seringkali dapat berubah menjadi konflik yang berbahaya. Ada tipe konflik yang pertama itu konflik pekerjaan, yaitu berhubungan dengan muatan dan tujuan pekerjaan. Yang kedua, konflik hubungan, yaitu berfokus pada hubungan antar personal. Lalu konflik yang ketiga itu konflik proses, yaitu selalu berbincang tentang metode.
Selanjutnya yaitu jenis dan penyebab. Ditinjau dari segi fungsinya ada dua jenis konflik, yaitu yang pertama, konflik konstruktif adalah konflik yang memiliki nilai positif bagi pengembangan organisasi. Yang kedua, konflik destruktif adalah konflik yang memiliki nilai negatif bagi organisasi. Ditinjau dari segi instansionalnya, konflik terbagi menjadi tiga jenis, antara lain, yang pertama, konflik kebutuhan individu dengan peranan dalam organisasi. Yang kedua, konflik peranan dengan peranan. Yang ketiga, konflik individu dengan individu lain. Ditinjau dari segi materi yang dikonflikkan, terdapat 4 jenis konflik, yaitu yang pertama konflik tujuan, yang kedua konflik peranan, yang ketiga konflik nilai, dan konflik kebijakan. Sophia 2008 membedakan konflik dalam beberapa perspektif, antara lain konflik antar individu, konflik antar kelompok, dan konflik organisasi. Mastenbrook dalam Sutopo 2010 membagi konflik menjadi 4 jenis, antara lain instrumental konflik, social-emotional konflik, negotiating konflik, dan power and dependency konflik. Proses konflik 1. Potensi pertentangan atau ketidakselarasan. Tahap pertama ini adanya munculnya kondisi-kondisi yang menciptakan peluang bagi pecahnya konflik. Kondisi-kondisi tersebut tidak harus mengarah langsung pada konflik, tapi salah satunya diperlukan jika konflik akan muncul. Secara sederhana, kondisi-kondisi tersebut dapat dipadatkan ke dalam 3 kategori umum, yaitu yang pertama komunikasi, struktur, dan variabel-variabel pribadi. 2. Kognisi dan personalisasi. Tahap ini penting karena dalam tahap ini biasanya isu-isu konflik didefinisikan. Pada tahap ini pula para pihak memutuskan konflik itu tentang apa. 3. Intention. Mengintervensi antara persepsi serta emosi orang dan perilaku mereka. Intention maksudnya adalah keputusan untuk bertindak dengan cara tertentu. 4. Behavior. Tahap perilaku meliputi pernyataan, aksi, dan reaksi yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkonflik. Perilaku konflik ini biasanya merupakan upaya kasat mata untuk mengoperasikan maksud dari masing-masing pihak. 5. Hasil. Jalinan reaksi-reaksi antara pihak-pihak yang berkonflik menghasilkan konsekuensi. Akibat atau konsekuensi ini bisa bersifat fungsional, dalam arti konflik tersebut menghasilkan kinerja kelompok, atau juga akibat bersifat difungsional, karena justru menghambat kinerja kelompok. Akibat fungsional yaitu meningkatnya keragaman kultur dari anggota dapat memberikan manfaat lebih besar bagi organisasi. Akibat disfungsional, pertengkaran yang tak terkendali menumbuhkan rasa tidak senang. Menciptakan konflik fungsional, yaitu salah satu cara organisasi menciptakan konflik fungsional adalah dengan memberi penghargaan kepada orang yang berbeda pendapat dan menghukum mereka yang suka menghindari konflik. Selanjutnya ada proses negosiasi. Yang pertama ada persiapan dan perencanaan. Sebelum bernegosiasi, perlu mengetahui apa tujuan dari Anda bernegosiasi dan memprediksi rentang hasil yang mungkin diperoleh dari yang paling baik hingga yang paling minimum bisa diterima. Yang kedua ada definisi aturan-aturan dasar. Begitu selesai melakukan perencanaan dan penyusunan strategi, selanjutnya mulai. Yang ketiga ada klarifikasi dan justifikasi. Ketika posisi awal sudah paling dipertukarkan, baik pihak pertama maupun kedua akan memaparkan, menguatkan, mengklarifikasikan, mempertahankan, dan menjustifikasikan tujuan awal. Yang keempat ada tawar-menawar dan pemecahan masalah. Pada tahap ini akan terjadi tawar-menawar antara dua pihak atau mencapai sebuah solusi di mana solusi tersebut akan berguna untuk memecahkan masalah. Yang kelima ada penutupan dan implementasi. Tahap akhir dalam negosiasi adalah menginformasikan kesepakatan yang telah dibuat secara menyusun, prosedur yang diperlukan untuk implementasi dan pengawasan pelaksanaan. Negosiasi menggunakan pihak ketiga. Negosiasi tidak selalu langsung terjadi antara pihak yang mengalami ketidaksepakatan. Terkadang pihak ketiga dipanggil untuk terlibat dalam negosiasi antara pihak yang mengalami jalan buntu. Terdapat berbagai macam intervensi ketiga. Salah satu tipologi menyebutkan setidaknya terdapat 4 macam intervensi pihak ketiga yang mendasar, yaitu 1. Mediasi, kedua arbitrase, yang ketiga konsiliasi, dan keempat konsultasi. Selanjutnya ada strategi manajemen konflik. Strategi manajemen konflik diterapkan untuk menjadikan konflik dan pemecahannya sebagai mediasi dan mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi. Mengumumkan secara umum bahwa strategi manajemen konflik adalah sebagai berikut. 1. Strategi menang kalah. Strategi ini kalanya pihak tertentu menggunakan wewenang atau kekuasaan untuk memenangkan atau menekan pihak lain. Yang kedua ada strategi kalah. Strategi ini dapat berupa kompromi di mana kedua belah pihak berkorban untuk kepentingan bersama. Yang ketiga ada strategi menang-menang.
Konflikasi dipecahkan melalui metode problem solving. Metode ini dianggap paling baik karena tidak ada pihak yang dirugikan. Menunjukkan bahwa satu, metode pemecahan masalah mempunyai hubungan positif dengan manajemen konflik yang efektif. Yang kedua, ada pemecahan masalah yang dipergunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan tetapi lebih suka bekerja sama. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.